Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Iksan dari kelas IATB semester 2. Hari ini saya akan membuatkan video untuk perbaikan nilai mata kuliah ilmu tauhid yang berjudul Aliran Sekte Islam Klasik. Aliran Sekte Islam Klasik ini ada beberapa aliran. Yang pertama ada Asy'ariyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada juga Mu'tazilah. Itu mungkin dari beberapa, itu cuma itu yang bisa saya sebutkan. Yang pertama ada aliran Asy'ariyah. Aliran ini lahir sebagai reaksi tidak langsung antara ide ortodoks ekstrim di satu sisi dan Mu'tazilah di sisi lain. Aliran ini didirikan oleh Abul Hasan al-Asy'ari yang merupakan penganut aliran Mu'tazilah selama 40 tahun lama usianya. Kemudian aliran Mu'tazilah ini mendoktrin kaum-kaumnya. Yang pertama untuk mengetahui Allah dan sifatnya, kedua untuk kebebasan dalam berkehendak, yang ketiga kodimnya Al-Quran, yang keempat untuk mempelajari akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Terus yang kedua ada aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa aliran Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari tiga kata. Yang pertama ada ahlun. Ahlun ini berarti golongan atau pengikut. Yang kedua ada sunnah, yang berarti tabiat, perilaku, cara hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi SAW. Yang ketiga ada al-jamaah. Al-jamaah ini bisa diartikan sebagai jamaah atau yang mengikuti para sahabat Nabi SAW. Secara etimologi, aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Dengan kata lain, golongan yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan sahabat, yakni Al-Quran dan sunnah. Terus yang ketiga ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini diambil dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa. Dinamakan demikian karena kaum Jabariyah mempunyai paham bahwa manusia melakukan perbuatan-perbuatannya itu dalam keadaan terpaksa. Atau bisa dijelaskan dengan bahasa lain, yaitu Jabariyah ini cuma mengandalkan takdir saja. Contoh kita belajar. Nah, untuk masalah kita pintar atau tidak itu sampai mana kita belajar itu ya sudah cuma sampai situ. Jadi Allah seakan-akan tidak pernah ikut campur dalam usahanya itu, sehingga cuma bisa mengandalkan takdir. Terus yang keempat ada aliran Qadariyah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Sedangkan secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Mereka menganggap bahwa manusia tidak berdaya menghadapi ketentuan Allah dan kehendaknya. Karena itu bagi mereka, manusia tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas tingkah lakunya, baik maupun buruk, sebab semuanya berasal dari Tuhan menurut kehendaknya yang mutlak. Jadi agak menyerempet ke Jabariyah, yaitu mengandalkan takdir. Terus ada juga aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah berasal dari kata i'tazalah yang mengandung arti memisahkan diri. Sebutan ini diberikan oleh Hasan al-Basri kepada salah seorang muridnya yang bernama Wasil bin Atha karena ia mengasingkan diri dari pengajiannya. Sikap Wasil mengasingkan diri dari pengajiannya karena tidak sependapat dengan gurunya. Hasan al-Basri dalam persoalan orang yang melakukan dosa besar dan mati sebelum taubat masih disebut mukmin, tetapi mukmin yang maksiat, mukmin asli. Asal-usul aliran Mu'tazilah ini muncul sekitar abad pertama Hijriah di kota Basrah, yang ketika itu menjadi kota ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Akibat meluasnya wilayah kekuasaan Islam membuat semua orang tidak serta-merta ikhlas dan memeluk agama Islam. Ini muncul sejak Khalifah Bani Umayyah yang melakukan sistem pemerintahan dengan sistem keturunan, sehingga hal ini menimbulkan kebencian kepada bangsa Arab dan menunjukkan keinginan untuk menghancurkan Islam. Mu'tazilah ini adalah suatu kaum yang mendewakan akal, seperti halnya bisa disebut sebagai ateis, karena kaum ini itu cuma bisa mengandalkan akal, jadi tidak menyangkutkan Tuhan dalam segala urusannya. Seperti adanya alam semesta ini mungkin menurut pemikirannya terjadi begitu saja. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan
dari presentasi untuk perbaikan nilai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.